Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang kalian juga banyak request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan gak lain gak bukan meme koinnya adalah meme koin Ghiblification nih, atau dengan tikernya yaitu Ghibli. Dan tentu karena ini adalah pembahasan terkait meme coin, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya, meme coin Ghibli ini udah menempati posisi ke 1236 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan buat harga per video ini saya record di tanggal 6 April 2025, kalian bisa lihat sendiri lah ya di sini. Dan, buat teman-teman yang mungkin belum tahu meme coin Ghibli itu meme coin apa sih? Jadi lebih kurangnya kalau misalkan kita coba lihat ya. Jadi simpelnya Ghibli ini adalah meme coin yang relatif baru lah ya di ekosistemnya Solana. Dan di sini meme coin ini juga tentunya naik seiring dengan, adanya tren nih atau fitur baru dari ChatGPT yang harusnya teman-teman udah tahu, yang mana bisa mengubah foto orang-orang itu menjadi gaya dari gambar studio Ghibli, teman-teman. Jadi lebih kurang kayak gitu, dan ketika meme coin Ghibli ini hadir ya teman-teman ya. Ini dalam 24 jam terakhir volume perdagangan di pump fund ini kembali naik teman-teman, atau melonjak lebih dari 100 juta US dollar teman-teman ya, dan ini cukup besar nih untuk lonjakan dari volume di pump fund ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat nih dari segi chart ya. Nah di sini, actually meme coin Ghibli ini dari segi precision belum banyak yang bisa kita lihat ya teman-teman. Namun, di sini yang bisa kita ketahui adalah, ya wajar aja ya ketika dia listing nih di berbagai checks juga. Di sini, dia hadir atau listing di berbagai checks, dan ketika dia mengalami kenaikan, ya tentunya ini, menjadi angin segar ya pergerakan ini untuk para holdernya, di mana orang-orang yang mungkin udah membeli terlebih dahulu di DEX atau intinya jadi holder awalnya di, Ghibli ini pastinya mengalami penguatan atau kenaikan portofolio yang cukup signifikan, dan wajar aja di sini ketika di titik yang cukup tinggi atau, titik di mana para holder tersebut merasa harganya udah cukup tinggi, mereka melakukan penjualan, teman-teman. Dan ketika mereka melakukan penjualan, kalian bisa lihat ya dengan price action-nya ya perlahan mulai mengalami penurunan harga, teman-teman. Dan Ghibli pada saat itu, sempet ada di range antara, area ini teman-teman, antara supply area ini dan juga important area juga yang di sini. Dan setelah itu kalian bisa lihat dia, bermain di range area ini, tapi sangat disayangkan di beberapa waktu terakhir ya pergerakannya ini akhirnya kita harus closing teman-teman, atau harus ter-breakdown dari, demand zone ya yang ada di sini, dan secara otomatis mengubahnya menjadi supply area, teman-teman. Dan di sini ada beberapa potensi atau ada beberapa probabilitas ya yang mungkin terjadi sama Ghibli ini, tentu dari segi sudut pandang dan POV saya. Namun teman-teman jangan telan mentah-mentah karena saya pun bisa salah, maka dari itu teman-teman harus banget due diligence dan do your own research. Di mana di sini ya, kalau kita perhatikan untuk meme coin Ghibli ini, secara habit ada beberapa potensi ya, atau, di sini salah satu potensinya adalah ada potensi dia kayak gini teman-teman, which is ini dia ada potensi untuk breakdown dulu and then testing lagi ke, resistance terdekat ya, yang mana ini kan resistance-nya sebelumnya adalah area support yang udah menahan beberapa kali nih. Kalian bisa ya lihat, perhatikan di sini lah ya, udah ketahan beberapa kali di area support ini, bahkan di sini juga sempat ketahan, dan, eee, akhirnya di breakdown, dan maka dari itu ada potensi buat dia testing lagi nih apabila, memang ada buyers yang cukup kuat untuk membuat harga dari Ghibli ini bisa kembali testing ke area supply-nya, teman-teman. Dan I think kalau udah begini ya, namanya meme coin teman-teman, kalian pasti tahu lah ya, ketika dia memang udah hype and then, udah banyak holder yang jual, ada potensi memang dia mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, dan, nggak beda jauh juga dengan Ghibli ini. So, dari sudut pandang saya, I think secara price action ini cukup bearish buat Ghibli, dan ada potensi buat dia memang melanjutkan pergerakannya ke level harga yang lebih di bawah lagi, teman-teman. Kayak gitu lebih kurang untuk potensi yang pertama. Dan, meskipun demikian ya, ini juga ada beberapa potensi lain seperti bisa aja loh teman-teman, Ghibli ini ternyata nggak testing dulu nih di, area resistance-nya, melainkan dia langsung turun ke bawah, teman-teman. Itu juga bisa aja, teman-teman. Apabila memang selling pressure-nya ternyata terlalu kuat dan mungkin para holdernya udah lepas barangnya, ya ada potensi terjadi yang kayak gitu, teman-teman ya. Meskipun ada juga nih potensi lain seperti kalau misalkan teman-teman mungkin mau lihat Ghibli ini bisa kembali ya sedikit bullish ya teman-teman, itu salah satu syaratnya adalah Ghibli ini secara price action ya harus memberikan konfirmasi bahwasannya dia ada cukup buyers atau, eee, ya cukup pembeli lah ya yang membuat dia bisa, eee
mengalami kenaikan signifikan dan mungkin aja harus bisa breakout dari, resistance ya yang ada di sini teman-teman, lebih kurang kayak gitu. Dan I think, seperti itu cukup sulit ya karena tentu dibutuhkan, liquidity yang cukup besar dan tentu, mungkin, beberapa orang ya itu kalau misalkan yang udah tahu mungkin nggak akan mau nangkepin pisau jatuh nih kayak begini nih yang mana lagi, downtrend juga dan I think, agak susah nih untuk sebagian besar meme coin untuk balik lagi ke titik all time high-nya apabila memang penurunannya udah cukup signifikan gitu. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, kalau digambarin kasar seperti itu lebih kurang. Dan untuk price action sebenarnya nggak ada yang banyak banyak bisa dibahas teman-teman, karena memang ya, ini juga masih cenderung baru bahkan kalau kita ganti ke weekly ya masih begitu teman-teman. Nggak banyak yang bisa dilihat sama sekali dan, ini adalah pattern-pattern atau pola pergerakan harga yang sangat umum dijumpai di meme coin ya, di mana intinya ketika memang udah naik tinggi, ternyata banyak holder yang lepas, and then selling pressure mulai membanjiri meme coin-nya dan ya mari kita lihat dan kita tunggu teman-teman apakah memang meme coin Ghibli ini bisa perform lagi. Kalau misalkan, bisa perform pasti itu ada quote on quote ada pembeli yang cukup signifikan ya untuk akumulasi Ghibli ini. Tapi I think kalau misalkan price action-nya kayak gini, saya sendiri dari segi price action cukup tidak tertarik sebenarnya dengan Ghibli ini sendiri, teman-teman. Tapi sekali lagi do your own research. Dan kalau kita coba cek dari DEX Screener di sini, nah di sini kita pindah dari DEX Screener, buat meme coin Ghibli ini sebenarnya ya kalau kalian perhatikan dari, holder-nya nih, kalian bisa lihat di bagian bawah sini nih, itu, sebagian besar holder-nya atau top 40 lah ya. Nah di sini top 40 holder-nya itu pegang sekitar 59,19% teman-teman, atau hampir 60% lah ya, ini top 40-nya pegang segitu buat supply-nya teman-teman. Dan sisanya ini, eee, sekitar 19.000 lebih holder lainnya itu cuma megang sekitar 40% teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati ketika hendak bertransaksi di meme coin seperti ini, karena, yang pemegang besarnya itu justru cukup sedikit teman-teman, yaitu sekitar 40 wallet ya, 40 address. Di sini kalian harus hati-hati karena ketika mereka ini atau orang-orang ini itu melakukan penjualan, maka tentu impact-nya akan sangat besar ke price action ya teman-teman. Karena mereka ini yang pegang supply-nya cukup banyak gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari analitiknya, ya wajar aja ya teman-teman ya. Jadi di bulan Maret ketika dia listing, ya dia langsung terkoreksi teman-teman karena memang banyak yang jual juga dan di bulan April ini ketika pertanggal 6 April ini ya ternyata udah minus 32,3% teman-teman ya. So I think, nggak bijak kalau misalkan teman-teman itu, mencoba buat nangkepin pisau jatuh ya ketika memang meme coin-nya sedang, mengalami koreksi yang cukup signifikan kayak gini. Tapi itu semua kembali ke teman-teman, kalian harus juga analisa mandiri, do your own research karena kondisi portofolio kalian kan kalian sendiri nih yang tahu. Dan I think harapannya teman-teman itu, ketika hendak bertransaksi di aset tertentu itu kalian udah lihat risk to reward ratio-nya dan juga udah menentukan setup nih yang cukup optimal sehingga kalian bisa dapat potensi profit yang lumayan atau cukup besar teman-teman dan meminimalisir potensi kerugian kalian. Jadi lebih kurang kayak gitu teman-teman untuk pembahasan meme coin Ghibli ini nggak banyak yang bisa dibahas karena emang ini masih relatif dan cukup baru ya buat meme coin ini sendiri dan tentunya ini sama sekali video ini sama sekali nggak ada tujuan buat mempromosikan meme coin tertentu, mempromosikan koin tertentu nggak ada. Ini juga sama sekali bukan ajakan jual beli ke teman-teman semuanya. Dan, terakhir buat kalian yang mau request analisa koin, feel free teman-teman boleh request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Satu lagi kalau misalkan teman-teman, mau follow nih Instagram account saya atau mau tanya-tanya seputar kripto dan lain-lain atau mungkin teman-teman mau request konten, boleh juga nih mampir ke Instagram account saya dengan username berikut dan ya, lebih kurang kayak gitu. Dan thank you banget deh buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you banget buat teman-teman yang udah support saya sampai sejauh ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.